dari mulai harga-harga ikan 20-25 ribu sampai dengan harganya yang ikan kualitas di atas 1 juta kita punya. Cupang ini siap untuk dijual tuh kayak gimana? Saat sudah mengeluarkan warna biasanya itu akan lebih menarik karena Warnanya maksimal tuh berapa lama? warna maksimal tergantung genetik. Jadi kadang-kadang dari genetik yang bagus pun satu pasang ikan cupang bertelur misalkan menghasilkan anak 200 sampai 300 ekor. Nah, itu dari 200-300 ekor tuh ada istilahnya sampah. Oh, oke. Pasti ada sampahnya dan pasti ada jackpotnya kalau kita bilang. Oke. Jackpot itu maksudnya yang Ada yang- benar-benar istimewa. Ya, ada dari jackpotnya, hasil. ada yang zongnya juga berarti ya. Iya, ada jackpot, ada zong juga. Iya. Di saat ketemu yang jackpot itu malahan bisa jual agak mahal ya. Betul. Nah itu dia, luar biasa ya. Nah untuk tren sekarang, tren warna seperti apa, corak seperti apa? Tren warna sekarang itu lebih banyaknya orang menggandrungi warna-warna Cooper atau tembaga. Oh. Jadi warna gold tapi dia lebih cenderung tidak glossy. Oke. Jadi lebih ke arah Cooper, lalu gold juga lumayan bagus tapi tidak melulu dia polos gold gitu atau polos Cooper, tapi biasanya perkawinan silang antara jenis yang merah dengan Cooper jadinya red Cooper, atau jenis koi tapi ada warna Cooper jadi namanya koi Cooper, ada red koi Cooper, ada yellow koi Cooper, macam-macam ininya. Tapi pada dasarnya tren yang ada sekarang itu mungkin bisa diprediksi sampai dengan 2-3 bulan ke depan tren warna Cooper itu masih bagus. Oke. Nah kalau trennya cupang ini sekarang masih bagus ya, masih ya? Masih bagus dan menurut saya saat ini tren cupang itu belum sampai di puncak. Oh belum sampai di puncak. Walaupun kita sudah Belum peak-peaknya, belum ya? belum, sedang masa pandemi itu yang melonjak itu kan saat masa pandemi, saat orang banyak di rumah, Ya. tren cupang itu semakin menanjak. Tapi ini menurut analisa saya pribadi, tren cupang ini belum sampai di puncak. Nanti ada kalanya di puncak lalu dia mulai melandai kembali. Nah, saat melandai ada trik khusus nggak? Apakah mau tinggalkan begitu aja bisnis ini atau Kalau saya yang menggeluti ini sebenarnya tidak sebagai bisnis awalnya. Oke. Awalnya ikan cupang ini hanya sebagai hobi, namun saya menemukan bisnis di aksesoris tadi, di aksesoris kebutuhan Ya, cupang. Saya seperti ini ya. menemukan bisnis di sana. Harapannya ya mudah-mudahan walaupun tren cupang ini nanti akan melandai tapi tidak sampai habis gitu. Oke. Dan ada di titik yang lebih ramai dari dulu sebelum waktu menanjak. Belum pandemi? Ya, dan menurut saya yang menjadi kunci dari tren atau ramai tidaknya euforia cupang ini adanya pada komunitas sebetulnya. Komunitas, jadi Karena- harus dibiara nih komunitasnya. Betul, komunitas sangat memegang kendali untuk kemajuan daripada bisnis ini atau Bisnis. hobi ini gitu. Ya. Ada yang menggeluti sebagai bisnis, ada yang sebagai hobi, tapi Jadi formalinnya tren. betul. Tren formalin Iya. awet. Biar awet trennya ya komunitas yang memang harus punya peranan besar. Gitu ya. Oke. Oh ya, tadi ini semua bikin sendiri ya. Bikin Betul. sendiri. Kurang lebih ini semua diproses sendiri ya. Tadi ini apa tadi ketapang ya, ini saringan ikan dan ini garam biru. Oke. Ini kurang lebih dijualnya lewat online apa? Lewat online, saya menjual Online. lewat marketplace. Ada juga yang direct order, tapi intinya kita lebih fokus ke distribusi. Oke, jadi jualnya pasti lebih murah. Kalau misalkan Hoblaga yang semua tahu, cari di beberapa aplikasi jualan online, ada namanya siapa? Kalau di Tokopedia kita namanya Best and Cheap Beta, Oke. terbaik dan murah. Oh, sehari, jangan sehari deh. Kita ngomong 1 bulan penjualan bisa berapa banyak?
untuk aksesoris. item aksesoris tuh untuk ini ya, untuk Saringan. seperti saringan ini saya 2-3 hari itu bisa menjual sekitar 1.000 piece. Ya, 2 sampai 3 hari. ya 2-3 hari 1.000. 1.000 piece. Berarti sehari kurang lebih 300 ya. Iya, sehari 300. Tinggal dikali aja Hobla Gengs ya. Nah, kalau ini Daun ketapang ini juga lumayan bagus juga karena kebutuhannya sangat besar. Ini kan kalau dipakai udah selesai dipakai dibuang. Beda sama saringan, dipakai Oke. bisa berbulan-bulan. Awet. Kalau ini Iya. pakai buang. 1 minggu itu kebutuhan saya untuk mendistribusikan ke reseller-reseller besar di Jakarta sih rata-rata yang mayoritas pengambilan besar. 1 minggu sekitar 100 sampai 150 kilo. 100 sampai dengan 150 kilo. 1 kilonya jual berapa? 1 kilonya saya jual 125.000 harga umum. 125.000. Oh, lebih mahal daripada beras nih. Iya. Wah, luar biasa. Ini akan jadi hobi yang agak mahal nih kayaknya. Iya. Oke, kebutuhannya ini diatur aja kan dengan jumlah air kan? Berarti kan? Betul. Karena kebetulan kita bisa bikin fermentasi ketapang yang di atas normal, maksudnya lebih bagus kualitasnya. Berani Dia bersaing lebih lah ya? berat, Berani bersaing. Yang di luaran jualan sekitar 50 sampai 60.000 1 kilo tuh kita nggak terganggu karena kita menjaga kualitas. Biasanya kalau ketapang yang coklat itu 1 lembar gini tuh dimasukkan ke toples 2 liter, dia baru berubah warna pekat sekitar 1 sampai 2 hari. Lama prosesnya. Kalau ketapang buatan kita ini cukup sepertiganya dalam waktu 1 menit. Ya, ini kan berarti sebagai pH balancer ya, pH balancer, was bahasanya pH balance. Nah, ini air-air khusus dibutuhkan nggak sih ini? Sebetulnya ya, karena air itu berperan sangat penting untuk perawatan ikan cupang. Jadi banyak sekali cara-cara untuk merawat seperti banyak orang yang pakai air sumur, ada juga yang pakai air ledeng. Nah, untuk yang pakai air ledeng, pakai tetesan AC bisa hidup, tapi nggak tahu berapa lama. Iya. Biasanya kalau pakai air ledeng itu kurang bagus Iya, untuk ikan cupang, tapi sekarang sudah karena kemajuan teknologi, banyak orang riset juga di sana mungkin, jadi ada obat-obat seperti untuk anti klorin atau anti kaporit. Jadi dengan instan air ledeng itu bisa berubah, langsung bisa dipakai untuk cupang. Wah, keren banget ya. Ini obrolan yang keren banget dan ini benar-benar bermanfaat buat Hobla Gengs yang don't know what to do di saat pandemi. Ya sudah, kalau misalkan kamu Hobla Gengs suka miara ikan, pilihannya ada di cupang ya. Oh ya, kalau misalkan Hobla Gengs pengen tahu nih di Cirebonnya di mana, kasih tahu. Kita ada di Jalan Petratean nomor 62. Tempatnya di apa namanya? Tempatnya karena kita memang, saya kebetulan usahanya di bidang jasa servis handphone. Nah, tuh. Dan ini sebenarnya hobi, cuma sekarang sudah jadi hobi jadi PT katanya. Ya. Jadi saya semakin memfasilitasi hobi saya. Kalau ada yang mau datang untuk sharing, tidak melulu ke bisnis ya. Artinya mau datang untuk sharing, lihat-lihat, ngobrol santai di sini boleh di Jalan Petratean nomor 62. Oke, nah sementara ini sekarang yang dijual adalah aksesorisnya Hobla Gengs ya. Nanti di saat panen kemungkinan ini semua koleksi akan dijual. Nah, range-nya dari harga berapa sampai berapa? Tergantung kualitas ya, Oh, tapi hampir semua range harga ada, dari mulai harga ikan 20-25 ribu sampai dengan harganya yang ikan kualitas di atas 1 juta kita punya. 1 juta, luar biasa. Wih, asik pokoknya. Nah, abis ini Hobla Gengs kita lihat berapa koleksi dari Mas Safrul, koleksi ikan cupangnya. Yuk kita lihat.
Again, gimana? Udah lihat kan koleksinya, keren-keren. Ada yang apa tadi? Iron Man. Wah, pokoknya anjem banget. Anjem banget. Iron Man ya. Terus juga ada apa lagi tuh? Motifnya Banyak, ada multicolor, ada koi galaksi, ada yellow koi, ada red koi, avatar, macam-macam. Waduh, ada motif dandung nggak? Tuh kayak kameramennya dandung. Ya. Dung, suka yang mana lo? Ya. Yang pastinya, Obla Gengs, selama masa pandemi kan kita biasanya nggak tahu mesti ngapain, ya kan ya. Lakuin lah aktivitas yang bermanfaat, terutama kayak Mas Afrul nih ya. Bukan bermanfaat lagi, yang pastinya hobi jadi PT. Jadi hobinya jadi uang. Wah, ya nggak? Ada tips ataupun ada yang mau disampaikan buat Obla Gengs? Mungkin selain kita menyemangati satu sama lain di kondisi pandemi ini, saya rasa semua merasakan hal yang sama. Tapi saya membuktikan bahwa tidak selalu kita berada dalam keterpurukan karena kondisi pandemi. Artinya tetap semangat, lalu tetap melakukan usaha-usaha untuk maju, jangan lupa berdoa. Insya Allah pasti akan ada jalan lah. Insya Allah, ya. Jalan untuk Amin, maju, amin. untuk menghasilkan, dan mudah-mudahan saya juga bisa bisa sharing dengan kawan-kawan yang lain yang menekuni hobi yang sama, dan mudah-mudahan kita semua bisa mempertahankan hobi ini supaya terus bisa jadi penghasilan yang bagus. Amin. Nah, sebelumnya trik khusus merawat ikan cupang nih. Trik paling sederhana deh apa? Kalau yang saya perhatikan selama ini, saya lebih memperhatikan kondisi air. Jadi air tuh harus benar-benar bersih dan sehat. Artinya Kuncinya di seperti sini. tadi, Ya. airnya supaya bikin ikan nyaman, lalu tidak banyak sisa-sisa pakan. Biasanya ada yang memberi pakan instan seperti pelet. Pada Gitu. saat dia menyisakan sisa pakan itu merusak air atau Mungkin jadi racun ya? bakteri-bakteri, betul. Nah, itu yang perlu Jadi diperhatikan. harus bersih sebenarnya ya. Harus bersih, minimal 1 minggu 2 kali lah kita ganti air. Ganti air. Selain ganti air ada trik khusus nggak? Apa disedot atau apa gitu nggak? Ada, sebetulnya ada alat khusus namanya sipon. Biasanya orang-orang nyebutnya selang sipon, itu dipakai untuk membersihkan kotoran yang ada di dasar akuarium. Oke. Jadi setelah disipon, dia kan cara kerjanya menyedot air sekaligus kotoran. Nanti kalau kotorannya sudah tersedot bersama air, biasanya airnya berkurang kurang lebih sekitar setengah sampai 3/4. Kita tinggal isi ulang air. Oke. Jadi mengurangi kuras-kuras air Ya. dengan disedot kotoran. Ya, kalau misalkan seringan dikuras juga bisa jadi ikannya stres ya. Jadi kita juga jaga jangan sampai ikannya stres. Ya. Terima kasih waktunya Mas Afrul. Aduh, ini kali ini jalan-jalan Cirebon, tepatnya di Jalan Pratean nih ya. Nah, ini adalah nama tempatnya tadi apa? Saya lupa. Ponsel Mart. Nah, di belakangnya Mas Afrul ini punya hobi yang keren ya, hobi ikan cupang, memelihara, membudidaya, dan nanti akan menjadi cuan. Dari aduan jadi cuan. Oke, terima kasih banyak buat Obla Gengs udah tonton tayangan ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan loncengnya, komen juga boleh ya. Kata TV Official. Ya, ada Mas Afrul, sahabat baru saya, dan saya Tommy Prasojo Tompras pamit. Jangan lupa tetap berkreasi walaupun pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.